Anggota DPRD Banjarmasin melakukan penjaringan aspirasi warga di daerah pemilihannya masing-masing selawas 2 hari, yaitu mulai 22 hingga 23 April 2020. Dalam reses kali ini, Kada hanya menyerap aspirasi warga, namun juga memberikan pemahaman tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Anggota DPRD Banjarmasin melakukan penjaringan aspirasi warga di daerah pemilihan masing-masing selawas 2 hari, yaitu mulai 22 hingga 23 April 2020. Dalam reses kali ini, Kada hanya menyerap aspirasi warga, namun juga memberikan pemahaman tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Banjarmasin yang mulai diberlakukan pada hari Jumat 24 April 2020 hingga 14 hari ke depan. Sebagaimana yang telah dilakukan anggota DPRD Banjarmasin, Saud Nathan Samosir, di hadapan konstituennya di Aula Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat, tengah hari Kamis 23 April 2020. Di kesempatan ini warga bisa menyampaikannya secara lisan, tapi singkat atau tertulis, dan diserahkan langsung pada wakil rakyat. Anggota DPRD Banjarmasin, Saud Nathan Samosir, Waitakoni Prima TV berharap sosialisasi aturan pemberlakuan PSBB yang disampaikan melalui reses pada 10 orang dari perwakilan warga di Kelurahan Pelambuan ini nantinya akan disampaikan kembali pada warga lainnya. Karena dalam aturan itu diantaranya ujar politisi PDI Perjuangan ini adalah warga diminta berada di rumah wan kada keluar di malam hari terkecuali bersifat penting wan darurat. Tujuannya agar memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mengenai sistem baru di reses tahun 2020 ini, Saud Nathan Samosir sangat menyambut baik lantaran dinilai lebih efektif karena bisa bertatap muka langsung dengan konstituennya, sehingga lebih mengena daripada dilakukan secara langsung bersamaan dengan anggota dewan lainnya, karena seberatan Kada memiliki kesempatan untuk berbicara di hadapan konstituennya. Sebenarnya justru saya lebih efektif seperti ini. Kita langsung dengan konsisten kita ya. Kalau harusnya memang ini kan berkelompok ini, sebenarnya berkelompok, tapi karena masa COVID ini akhirnya dipecah. Jadi masing-masing dewan itu bersilaturahmi dengan konstituen yang dibawa oleh masing-masing. Jadi lebih mengena sebenarnya daripada sekaligus 10 orang dengan masa 100. Ya kita nggak bisa bicara semua karena waktunya akan habis. Tapi dengan adanya pembagian seperti ini, masing-masing untuk menyampaikan kepada warga ini lebih leluasa dan lebih terbuka. Jadi sistemnya harus dipertahankan loh Pak? Ya kalau hemat saya, kalau memang berkelompok itu lebih baik seperti ini caranya daripada langsung terkumpul semua. Kita nggak bisa berbicara semua untuk seluruh anggota dewan. Untuk waktu Bapak ada banyak terbuang nggak Pak? Masalah waktu kan bisa dibagi-bagi dari pagi sampai sore, karena kita kan masa resesnya kan 1 hari ini kan 1 orang berapa menit, 1 orang menit kan mungkin 1 hari itu nggak habis juga. Contohnya ini kan sudah habis, baru jam 1 sudah habis 10 orang. Saya rasa lebih leluasa untuk berbicara kepada masyarakat. Nah kalau ini mungkin lebih efektif, apakah nanti Pak Saud sebagai anggota dewan akan menyampaikan hal ini Pak nanti di saat-saat rapat di Banmus mungkin di mana? Nah kedepannya ya akan kita coba sampaikan kepada teman-teman untuk reses berikutnya ya. Mungkin kita lanjutkan hal yang seperti ini, jadi tidak sekaligus seperti yang sudah dilakukan tahun kemarin. Saud Nathan Samosir menghimbau kepada warga untuk mematuhi seberatan aturan yang berkaitan dengan PSBB agar waktu pemberlakuan selawas 14 hari menjadi lebih efektif sehingga warga bisa beraktivitas kembali yang kayak biasa. Turut hadir dalam reses tahun 2020 untuk daerah pemilihan Banjarmasin Barat adalah Ananda Wandharma Sri Handayani dari fraksi Partai Golkar, Muhammad Yamin dari fraksi Partai Gerindra, Arupa Arif dari fraksi P3, Rinda Herliani Wanmira, Ferry Alini dari fraksi PAN, Dedi Sopian dari fraksi PKB, Wan Gusti Yuli Rahman dari fraksi Demokrat, Wan Mathari dari fraksi PKS.